saya paling tidak terima itu. Dan saya pertahankan saya tidak terima itu karena saya bukan seorang sufi, dan saya kira Tuhan juga maha penyiksa. Tuhan maha menyesatkan. Tuhan tidak hanya maha memberi petunjuk, tapi Tuhan maha menyesatkan. Kalau Anda sesekali Jumatan, di akhir khutbah selalu khotibnya mengatakan wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mesti ngomong ngono kuwi. Itu artinya sapa wae sing dikeki pituduh karo Gusti Allah ora ana sing iso nyesatke, ning sapa wae sing disesatke karo Gusti Allah ora ana sing iso ngekeki petunjuk. Artinya Allah itu fenomena pertama, dia maha memberi hidayah, petunjuk. Yang kedua, dia maha menyesatkan. Orang oportunis, nek kaya kowe pancen cocok disesatkan. Jadi KPK no relevansi ini diri-diri. Kira saya bantah aku mesti kalah. Allah maha pensyukur, tapi Allah juga maha pensiksa. Dan semua ada relevansinya masing-masing. Rokok baik atau tidak, haram atau tidak tergantung rokoknya, tapi tergantung orangnya. Nasi haram atau tidak tergantung gue lagi gula orang, gue lagi kena gula rasa mangan sego oke, untuk karbohidratmu munggah. Nek wong kaya kowe iki sing ngerokok berarti kowe wong sing isih sehat, sing ora ngerokok kuwi wong sing wis ora patiya sehat. Jadi letaknya rokok tidak pada rokoknya, tapi terletak dialektika medisnya dengan kesehatan setiap manusia. Muhammadiyah yang katanya melarang merokok itu terbagi menjadi dua golongan. Yang satu Muhammadiyah Syafi'iyah itu tidak merokok karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak pernah merokok. Yang kedua Muhammadiyah Malikiyah itu merokok terus karena Pak Malik Fajar tidak pernah berhenti merokok. Saya kira ganti dari melu sing endi. Oke teman-teman sekalian, yang saya bilang saya tidak mau terima itu tadi. Kuwi mergo apa ya? Mbah Surip, jangan bilang saya tidak cinta Mbah Surip. Saya bersama Mbah Surip sekitar 2,5 tahun ya, di berbagai acara saya, dan selalu saya ajak naik kemana-mana. Jadi saya bukan gimana Mbah Surip, tapi aku cinta sama dia. Nih, Bebe, apa? Apa gue? Kepala SP apa? Oh, ayo mulane gue silaturahmi. Aku nek ora silaturahmi aku ora yang ora mudeng aku. SP oh saiki londe doli we nek gelem karo aku ya tak tulung gitu loh. Nek aku ora sapa-sapa, nek kaya kowe pengamen sama saya hanya 1 langkah untuk sampai ke saya, tapi kalau SBY 1000 langkah tidak akan sampai ke saya. Kan begitu. Itu ceritanya. Soalnya kowe karo aku gak podo kotore lak ngono. Podo letekean gitu kan. Bayangkan seorang presiden pidato resmi untuk kematian Mbah Surip dan tidak ngomong apa-apa mengenai kematian Rendra. Itu tragedi terbesar dari kebudayaan Republik Indonesia selama pernah ada. Tidak mengurangi cinta saya kepada Mbah Surip. Jadi teman-teman sekalian, saya teruskan mengenai usulan saya tahun depan. Saya mohon kepada Bu Anggi, saya mohon kepada teman-teman yang bisa membiayai. Saya juga akan ikut mensupport sebesar saya. Asalkan jejak runding sejak awal. Yuk kita pentaskan Rendra. Yuk kita temukan kehidupan Rendra yang sejati melalui dimensi-dimensi sesuai dengan yang Rendra punya. Sebab orang sudah tidak mampu lagi menghargai siapa Gus Dur. Orang sudah bingung Bung Karno itu pahlawan atau bukan. Orang sudah tidak bisa jawab Pak Harto ki apik apa elek. Wis saiki wis ora mudeng apa-apa, kirek wis kluruk, titik wis njegok. Sekarang sudah tidak ada parameter, tidak ada agama, sehingga saya sangat mendambakan mudah-mudahan suatu hari kalau pas Ramadan itu ada acara agama di televisi. Sampai hari ini belum pernah ada acara agama di televisi. Yang ada acara jualan. Dan saya tidak akan memberi tausiah
supaya panitia hati-hati kalau bikin istilah tausiah itu omongannya orang yang akan mati. Tausiah dari kata wasiat, masdarnya tausiah. Jadi nek kowe ngongkon aku nggih tausiah itu berarti kowe iki wis jongkok aku iki arep mati. Jadi aku ora arep nggih tausiah modal dhewe kono. Aku iki ngopiye to ya? Ngongkon tausiah iki sapa sing ngandani? Tausiah itu wasiat orang yang akan meninggal, atau rencana kalau saya nanti mati saya sudah nulis tausiah, kan begitu. Bahasa Indonesianya wasiat, dalam bahasa Arab cocoknya tepatnya secara grammar itu tausiah, kan gitu. Ada tinggal ini aja wong Indonesia iki mulane negara dudu negara kaya ngunuk negara, ngunuk pemerintah, penggaweane ngrepoti wong akeh pemerintah. Ngunuk narik pajak, wong kowe ora iso memenuhi kewajibanmu narik pajak. Haram bayar pajak di Indonesia sebelum pemerintah memenuhi kewajibannya untuk rakyat. Tuhan itu narik pajak kamu, nyuruh sholat, nyuruh Ramadan puasa, setelah dia kasih sawah yang subur, setelah dia kasih udara yang segar, setelah dia kasih tambang-tambang, baru dia nyuruh Anda sholat. Ini pemerintah ngasih apa? Nggak pernah memenuhi syarat apa-apa, disuruh bayar pajak kita, kan begitu. Oke, saya nggak akan pidato politik, tapi pokoknya ayo kita hargai Rendra. Saya ulang, hari pertama itu simposium mengenai pemikiran-pemikiran Rendra, sehingga kita monumenkan betul siapa Rendra. Malam pertama itu teman-teman tadi ini dan Rendra adalah pelopor utama yang Anda lakukan tadi. Dulu belum ada orang yang berani apa-apa, Rendra yang memulai. Gitu ya, sebelum orang berani begini-begini, Rendra yang berani begini-begini. Nah aku jangan merasa gini-gini. Malam pertama Anda festival Rendra Progresif atau namanya apapun, hari kedua muatan-muatan spiritual di hari akhir Rendra. Karena spiritualitas Rendra, pencarian rohania Rendra belum pernah dirumuskan sampai hari ini. Dan saya ingin menyumbang banyak soal itu karena saya berdialog secara pribadi dengan beliau cukup intensif. Saya mengalami bagaimana Rendra nangis di pangkuan saya, benar-benar, dan tidak seorang ulama pun pernah menangis seperti itu melebihi Rendra bahagia menemukan Allahnya. Itu Rendra nangis benar hanya karena saya kasih tahu mengenai katanya wiji. Kalau dalam Asmaul Husna itu ini asal usulnya gini. Loh, menunggu itu lumpuh. Tunduk nangis kayak matur nuwun nek ora ono kowe aku ora iso ngerti iki nun gitu. Dan itu harus dicatat. Rendra seorang pelaku sufi yang benar-benar. Kalau dia pernah nakal di zaman dahulu, bagaimana Anda semua dan saya juga nakal. Anda belum membayar, Rendra sudah sangat membayar, tapi saya tidak bisa ucapkan kepada Anda bagaimana cara beliau membayar. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Rendra sudah membayar semua dosa-dosanya selama dia masih hidup. Dengan kesengsaraan sebagai laki-laki, kesengsaraan sebagai suami, kesengsaraan sebagai seorang Rendra yang tidak tertanggungkan oleh orang kecuali dia. Yang saya sendiri tidak akan berani menanggung kesengsaraan seperti itu. Maka hari kedua menurut saya adalah menggali muatan-muatan spiritual di akhir era Rendra. Malam terakhir, malam kedua menurut saya pentas-pentas yang sifatnya kontemplatif, supaya Rendra merasuk ke dalam jiwa kita, supaya Rendra benar-benar kita hargai. Sebab di luar kesenian orang tidak menghargai siapa-siapa. Orang tidak menghargai Bung Karno, orang tidak menghargai Tan Malaka, orang tidak menghargai Muhammad Nasir, orang tidak menghargai siapa-siapa, orang tidak kenal Gajah Mada, orang tidak kenal Ronggo Warsito, anak sekarang tidak kenal siapa-siapa. Nah, Rendra harus dikenal oleh anak cucu kita. Rendra harus kita bawa ke masa depan dengan seluruh dimensinya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bu Anggi, Mas Untung Basuki, Mas Harno dan semuanya, tahun depan jauh sebelum
hari peringatannya, saya mohon kita kumpul bersama-sama, kita set up sebagus-bagusnya. Syukur suatu hari ada festival teater Rendra besar-besaran, festival puisi Rendra besar-besaran, festival musikalisasi karya Rendra besar-besaran. Teman-teman dari Magelang yang duitnya paling banyak di antara yang datang ke kita, saya mohon menyelenggarakan festival teater Rendra di Magelang tahun depan. Teman-teman sekalian, tadi saya nulis puisi tapi semuanya sifatnya kontemplatif. Saya menulis sekitar jam 21.43, jadi saya akan membacakan untuk yang terakhir. Tapi tidak ada yang melonjak-lonjak dari puisi ini karena saya sama Rendra itu onone ming tangis ya, onone ki ming ya semuanya lah. Rendra yang kami cintai berpindah rumahnya dari penglihatan dan pengetahuan menuju rumah sejati abadi yang bernama makna, keyakinan, dan cinta. Kemarin selama dia hidup, kami selalu melihatnya sehingga tidak sanggup memaknainya. Kemarin kami sibuk bersombong merumuskan pengetahuan tentang Rendra sehingga terbentang jarak untuk mampu mencintainya. Kemarin bersamanya kami semua terpenjara oleh eksistensi dan kepentingan sehingga menjadi terlalu bodoh untuk menemukan keyakinan tentang roh Tuhan yang bersemayam di dalam jiwa puisi-puisinya. Rendra yang kami cintai, maafkanlah kekerdilan kami, kekerdilan yang terus kami festivalkan sampai hari ini, kekerdilan atasmu, buta makrifat padamu, tabir tertutup di depan kasyaf cintamu. Wahai Tuhan yang Rendra telah berada padamu, lindungilah kami semua dari bunyi mulut para pentakabur ilmu yang mengipas-ngipaskan kata-kata bahwa kehidupan ini adalah dan hanyalah kehidupan ini, di mana kematian merupakan ujung darinya. Wahai Tuhan, kami tidak berduka karena Rendra tidak akan pernah berakhir di dalam jiwa kami. Wahai Tuhan, kami tidak kehilangan Rendra karena Engkau sendiri yang menyatakan bahwa para syahid sama sekali tidak pernah mati. Dan karena dengan segala sukacita kami pun menyatakan bahwa Rendra lebih hidup dalam jiwa kami, melebihi saat ia hidup sejenak selama waktu yang Tuhan pinjamkan kepadanya. Wahai Tuhan, orang yang duduk paling dekat di sisimu bukanlah orang besar, orang hebat, atau orang masyhur. Orang yang duduk paling dekat di sisimu adalah orang yang bekerja keras untuk mencarimu. Wahai Tuhan, orang yang paling berjarak dari makammu, orang yang paling tidak berjarak dari makammu bukanlah orang yang berwarna hijau, merah, atau putih, juga bukan orang yang dunia menjunjungnya atau merendahkannya, yang peradaban manusia mengakuinya atau mencampakkannya. Orang yang paling tidak berjarak dari makammu, ya Allah, adalah orang yang mencarimu dengan bekal cinta dan rindu. Wahai Tuhan, hamba yang Engkau terima di pihakmu dengan ketentraman dan keteduhan bukanlah orang-orang utama dalam iman, dalam ilmu, estetika, atau kawaskitan. Hamba yang Engkau terima di pihakmu dengan ketentraman dan keteduhan, Tuhan, adalah hamba yang rela meniadakan dirinya, melebur padamu, hingga hamba itu tidak ingat lagi nama dan dirinya sendiri, karena dipenuhi oleh nyanyian-nyanyian terindah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Adibiro 7 Agustus 2011. Teman-teman sekalian, saya akan akhiri ini disuruh berdoa. Tuhan itu sudah sebel sama kita,
Dia sudah ngasih banyak sekali, kita masih minta terus. Kalau dikasih juga tidak dimanfaatkan baik-baik. Jadi lebih baik kita jangan minta-minta lagi, tapi menyapa saja. Kalau Tuhan kita sapa dengan tulus, maka Dia akan menyapa kita 3-4 kali lipat. Daripada kita tidak pernah menyapa tapi meminta, lebih baik tidak pernah meminta tapi menyapa. Karena Dia pasti akan lebih memberi kepada orang yang menyapa dengan cinta dibanding orang-orang yang datang untuk meminta. Itu angel. Saya akan bacakan satu ayat favorit saya, dan saya yakin Mas Willy itu orang yang sudah berada di kalimat di surat An-Nur ayat 33 itu ada kalimat yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasna. Itu ada semacam minyak dari gumpalan keringat manusia yang disaring sehingga uapnya menguap, tinggal kekentalan minyaknya yang disebut minyak zaitun. Minyak zaitun itu nanti tiba-tiba akan menyala meskipun Anda tidak pernah menyurutnya dan tidak pernah ada apapun yang menyentuhnya, dia menyala sendiri. Manusia yang kamil atau insan kamil seperti Rendra adalah orang yang menyala meskipun Anda tidak menyalakannya. Orang yang bersinar meskipun kita tidak pernah menyorong-nyorongnya untuk bersinar. Dia bersinar dengan dirinya sendiri karena dia sudah ibarat Tuhan itu sendiri meskipun dia pasti bukan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Anda semua juga oleh Allah diperkenankan untuk tidak usah kreatif, Anda sudah bisa kreatif. Nggak perlu mikir, iso nggawe lagu. Merem cep wis langsung dadi lagu. Tak dongake kabeh kanca-kancaku. Album musik berikutnya kuwi ra mikir iso dadi. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasna. Ini bisa terjadi. Seperti Untung Basuki, orang Katolik merem sidik menciptakan Mars MTQ. Modern. Monggo Katolik dan wis larang mlebu Islam. Rasa mlebu Islam gue entek-entek masjid. Nek sujud dadak mubeng sikilmu kae. Wah, wis masjid entek menggo untung tok wis kono Katolik wae ngancani sing minoritas ngono ta. Rasa mlebu Islam gue rasa Ahmad Untung Basuki tetep wae Aloysius Untung Basuki. Sebab menurut anak saya yang umur 5 tahun, orang yang tidak beragama Islam tidak pasti tidak masuk neraka, kata dia. Tidak pasti masuk neraka, kata dia. Karena kan yang penting orang itu kan kelakuannya bagaimana. Kata anak saya loh, karena dia kenal Untung itu ketoknya Kristen itu kok ya apik wonge ya itu baik. Itu berarti orang Islam itu kan. Nek kanggo orang Kristen yang ngono, kae bocah ketoknya apa? Anu orang Kristen kok kelakuannya apik. Terus dia menyebut itu namanya Kristiani. Jadi saya disebut Kristiani oleh Romo Mangun saya sebut sangat Islami. Apa meneh gelem kupulukan barang ning aku njur kono Romo ku wis kupulukan 20 tahun luwih dari salat subuh ora dilakoni aku ngono. Insyaallah Romo Mangun sudah berada di surga, amin ya rabbal alamin. Dan tidak usah berdebat soal surga, bila ning soal keyakinan, kowe arep ngomong piye wae tetep ora iso tembukake. Suara Goporo dirasa berdebat. Soal keyakinan, uang yakin ini mereka orang ngerti tuh. Nah, saya aku yakin harus ngopo. Anak harus bukti ayo bareng-bareng rono. Repot. Wong jenenge we yakin nek wis jelas sego rasa yakin nek sego wis cetha sego. Nek iki lak ora cetha kabeh ayo diyakini wae mlebu swarga kabeh. Kabeh sing teko iki mlebu swarga kabeh. Rasa amin, mesti. Nah amin itu mesti berarti mesti mlebu swarga, tak jamin. Ning liwat neraka sedherek. 200 tahun lah gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau mencintai saudara kami Mas Willy, ya Allah. Engkau menciptakan alam semesta ini karena Engkau mencintai satu cuatan cahaya yang Engkau ciptakan di awal penciptaan, ya Allah. Dan karena cintamu kepada cahaya yang terpuji itulah, maka merupakan alasan Engkau menciptakan seluruh jagat raya ini dengan isi.
dan seluruh jagat raya dengan isinya ini seburuk-buruk apapun tetap engkau tenggelamkan di dalam cintamu yang maha besar yang akan menghabiskan seluruh keburukan itu dan menggumpal kembali menjadi setetes cinta sebagaimana awal penciptaan. Saya cuma minta tahun depan itu kita bikin acara peringatan Rendra 2 hari 2 malam. Jadi ada Rendra intelektual, ada Rendra spiritual, ada Rendra estetik, artistik, ada Rendra progresif. Kan gitu. Nah, hari pertama siang itu acara simposium seluruhnya mengenai pemikiran-pemikiran, filosofi, kebudayaan, politik, dan apapun saja dari Mas Willy. Dihimpun semua ahli-ahli dan para pengamat. Malam pertama itu kepiaan Rendra progresif, di mana kelompok-kelompok dari Ungaran, Magelang, Jakarta, Surabaya, Malang semua ngepiake memantulkan progresivitas Rendra di dalam membela hak-hak bangsa Indonesia. Itu malam pertama. Hari kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun. Durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Sallallahu alaihi. Terima kasih engkau terima Rendra kekasih kami semua ya Allah. Terima kasih dan terimalah kami semua paling tidak di luar-luar rumah yang dia tempati ya Allah. Biarkanlah kami berkeliling mengelilingi depan-depan rumah samping-samping rumahnya Mas Willy di surgamu ya Allah. Kami tidak harus menjadi orang yang berada di tengah-tengah rumah itu ya Allah. Dan paling tidak kami orang yang bisa menyentuh tembok rumah Rendra di surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi usul karena saya oleh Tuhan disuruh menemani Rendra pada hari-hari terakhir kehidupan beliau. Dan yang paling saya sedih itu ada 2 hal. Yang pertama, kayak wong gede ini kaya ngono, wong ampuhe kaya ngono, kayak malaikat teater sak dunya. Kuwi cita-citane 3 hari menjelang wafat itu ming nun mbok aku iki tupokke Kijang Innova. Kuwi ra kelakon coba.
Sementara Anas Urbaningrum mobilnya 1-2 miliar dan dia naik pesawat pribadi kemana-mana. Padahal Rendra bukan ketua HMI dan tidak punya tanggung jawab keagamaan kepada siapapun saja. Bimengarep kijang Innova iki lho ra kelakon. Itu saya rada ngrantes tenan. Nomor 2, ini di Indonesia ini sudah tidak ada lagi pekerjaan politik, sudah tidak ada negara, sudah tidak ada orang beragama, sudah tidak ada orang, tidak ada, semua negara itu sudah batal. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, sudah najis mughaladzah semua dan harus mandi, sudah tidak ada. Maka saya, karena ketika Mbah Surip meninggal, itu saya bersama-sama Mas Willy di rumahnya Mbak Aku, itu Mas Willy terbaring dan ngelihat TV di mana semua orang, beribu-ribu orang live menguburkan Mbah Surip. Dan tidak ada seorang wartawan pun atau satu orang media pun yang menanyakan Rendra di mana. Padahal pada waktu itu Rendra sedang lumpuh dan sedang tidak berdaya sama sekali, ngelihat Mbah Surip digedek-gedek kaya ngono kae ning omahe Mas Willy. Ning Rendra ora gelo, Rendra ora nagih. Kayak wong ikhlas luar biasa, dan jangan pertanyakan lagi surganya beliau. Rasa kok dongake mlebu swarga mergo wis mlebu swarga. Wani jamin no. Ben golek wong tau rabi akeh ning mantan bojone melu meringati tur maca puisine wong sing biyen megat dheweke. Golek ono. Sak dunya. Jadi cintanya Mbak Sito dan Mas Willy tidak dibatasi oleh institusi pernikahan. Cinta mereka cinta sejati dunia dan akhirat. Jadi seluruh rumor mengenai Rendra sebagai laki-laki batal ketika Hajah Sito resmi membaca puisi dengan penuh uraian air mata di depan kita tadi. Bisa kok kowe nglakoni kaya ngono. Ayo jajal rabi yo kowe. Njur nek kowe mati njur bojomu maca puisimu ngono mbok modian nek iso. Kuwi sing iso ming Rendra. Ming Rendra. Mas Untung arep jajal kowe. Alah. Ya rada angel kuwi arep. Jalan Sito Rosmo ya ora ono Sito Rosmo. Ya. Terus gini, saya belajar dari kematian Mas Willy, dari kematian Cak Nur Kholis Majid. Saya kebetulan juga hari-hari terakhir sampai nazaknya saya menemani Cak Nur. 4 jam saya membimbing Cak Nur untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai jam 3:30 pagi beliau meninggal. Kemudian datang sekretaris negara pada waktu itu Andi Malarangeng sekitar jam 4. Andi masuk dan tidak menengok Cak Nur, dia hanya omong-omongan sama istrinya Cak Nur, karena yang boleh berada di ruang itu cuma 3 orang, adiknya Cak Nur, istrinya Cak Nur, sama temannya Cak Nur, saya sendiri waktu itu. Begitu Andi kira-kira 2 menit dia di dalam omong-omongan, kemudian dia keluar ruangan disambut oleh puluhan wartawan dan dia mengatakan Cak Nur itu penyakitnya ngene. Lah dia ramu dengan apa-apa. Nah mergo aku mau jadi malaikat, aku langsung menjalankan kewajiban saya sebagai manusia. Njur aku asu bajingan. Ora melu njogo, ora melu ngerti, ora melu biayai, melu umuk ning koran kaya ngerti-ngerti yo. Dan saya langsung menyelinap lari jangan sampai ketahuan wartawan, dan alhamdulillah sampai hari ini insya Allah saya tidak akan tampil di televisi kecuali yang kecil-kecil di daerah. Saya tidak akan tampil di koran-koran nasional, saya tidak akan menjadi bagian dari mainstream apapun sebelum negara ini diresmikan oleh Tuhan bahwa dia sudah tidak ada dan harus bikin negara baru, institusi baru, kedaulatan baru seluruh bangsa Indonesia. Nah, seniki ora tak akoni
SBY ora tak akoni kabeh. Puisi sing tenang ngono kuwi jan. Ini aku ngono jur kaya Rendra wis rasa. Oke. Terus tapi saya tidak akan bisa mengangkat Gus Dur tanpa poros tengah kan gitu. Nah poros tengah itu yang bikin Pak Amin karena harus ada kendaraannya toh Mas gitu. Nah sebaiknya sejarah Indonesia tidak usah mencatat yang saya omongkan, udah catat poros tengahnya aja, nggak ada masalah. Dan Anda terus yakin dengan yang Anda yakini gitu aja. Aku gak pakai emak. Nomor dua, itu sama dengan Anda tahunya Pak Harto turun itu kan pertemuan beliau tanggal 19 Mei jam 9 pagi dengan 9 orang. Anda tahunya itu, seluruh dunia tahunya itu. Iya. Gitu loh, Mas. Nanti ketika Gus Dur sudah naik kan saya sudah janji tidak akan ketemu Gus Dur. Tanya sama teman-teman Maya, tidak akan ketemu, saya tidak mau, saya dipanggil Gus Dur. So, saya nggak mau merepotkan Gus Dur, bisa nanti saya ingin jadi menteri atau dapat proyek apa-apa. Jadi saya tidak ketemu selama Gus Dur jadi presiden. Tapi begitu Gus Dur jatuh oleh impeachment, siapa orang pertama yang menemui? Saya sama Andi Subiarto sama Mbak Fia. Orang pertama yang menemui Gus Dur pagi itu setelah impeachment pada malam harinya. Dan saya yang alhamdulillah bisa merayu Gus Dur untuk keluar dari istana. Karena Gus Dur yakin dia tetap presiden konstitusional dan dia tidak mau keluar dari istana, tak apusi loh Mas. Lah kok sampean di istana setan, saya balik nang istana malaikat. Di istana malaikat yang di Ciganjur di opo sampean itu saya. Ayo sana kita bikin yayasan manusia merdeka. Akhirnya Gus Dur, ya wis Indonesia ayo, tapi tolong sampean yang mengumumkan. Akhirnya saya yang mengumumkan Gus Dur akan keluar dari istana besok pagi, ketemu umatnya di lapangan Banteng, setelah itu balik di Ciganjur, siap-siap kemudian pergi ke Amerika untuk berobat. Gitu loh Mas. Itu nggak ada yang mencatat. Dan saya di sini bukan untuk dicatat, supaya Anda tidak salah paham terhadap kebenaran gitu dong. Di segala bidang saya dimanipulir seperti itu dan saya bersyukur alhamdulillah. Karena dengan itu saya punya hak sangat banyak atas Indonesia. Misalnya Anda tanya mengenai yang Dadang tadi ya. Kemarin saya sama Kiai Kanjeng, ini kan jadwal non-stop ini ya, Anas alhamdulillah bisa dapat tanggal 1 ini ya. Saya kemarin di gereja Isa Al-Masih sama Kiai Kanjeng pengajian, memang Kiai pengajian di gereja, rutin saya pengajian di gereja. Dan mereka menerima saya dengan baik, teman-teman Konghucu datang, teman-teman Buddha, Hindu semua datang. Dan disitulah saya bisa mengaji benar-benar jadi Kiai. Di gereja Isa Al-Masih Semarang. Saya mengaji seperti Qori, saya mengaji benar. Surat An-Nur saya baca, gini, bebas saya ngomong. Karena di sana kami saling percaya, merasa aman mereka sama saya. Kalau sesama orang Islam dicurigai terus, alah baik, teman baik. Nggak jadi ngomong saya. Ini salah, ngono salah, gitu loh. Makhraj gini salah, gitu salah. Sembahyang kalau sholat harus di atas mata kaki, pakaiannya jangan sampai mata kaki tertutup. Akhirnya aku nggak bagus, buku ini, goreng juga kan. Serba repot di kalangan umat Islam ini. Soal gini aja bertengkar, gitu loh. Adzan aja ada aliran beda-beda. Kalau MO adzannya panjang, Muhammadiyah pendek. Khairun minan naum itu MO kalau banyak kaya salatu khairun minan naum. Set out NO. Kalau grammar Muhammadiyah nggak boleh naum panjang itu, nggak boleh masuk neraka kamu. Salatu khairun minan naum. Gitu dia. Terus Suryo kan tidak hafal katanya, ya terus. Dan saya membela dia nggak hafal tuh karena dia gelisah sama kalimatnya. Kok di sana lah, mestinya di sini lah. Aku berdiri gitu kok di sana lah, di sana lah.
New Zealand, Malaysia kan gitu, kok bisa ngalah kan gitu. Tapi Roy Suryo kan cerdas. Dan dia melihat iya, itu ada belani, saya tanya belani. Terus Mas, yang paling menyenangkan itu kan permusyawaratan. Yang ketiga apa yang ketiga? Persatuan Indonesia lambangnya beringin. Orang dikumpulin di bawah pohon beringin. Tidak kira mungkin rapat kok di bawah pohon beringin. Beringin di sini setan jadi. Rapat di bawah pohon beringin tidak mungkin. Melihat kalau lambangnya gardu itu masih relevan antropologis, ya kan? Kultural antropologis. Ini beringin kok. Orang disuruh rapat di bawah pohon beringin di persatuannya nggak mau, yang terganggu setannya. Setan jangankan di Mekah aja, di Mina aja setan berontak kok. Sampai ketua DPR tersesat kok. Kemana? Ya kan? Ya itu bukan tersesat, dia pulang kampung kok. Lo bantuin teman-temannya di sana ya, bujon rek. Ini kuliah budaya bukan statement politik ya. Kan di sana itu dulu Mas, Anda lihat dong, Anda belajar sejarah. Kalau ngelempar jumroh itu dulu yang dilempar itu ada lambang setan seperti tugu bentuknya, dan tugu itu sama persis dengan Washington DC. Sama persis dengan di Italia, sama persis di Jerman, sama persis di semua negara-negara besar. Jadi bentuk tubuhnya itu sama persis. Monas dipotong baru sama persis. Nah, karena sekarang Arab Saudi itu di bawah kekuasaan Sekutu Internasional, itu diganti bertingkat. Akhirnya setannya kebingungan kehilangan tempat. Akhirnya sekarang yang ada adalah poster-poster yang dibikin oleh setan, sesama setan dilarang saling melempar. Itu semua gaji ya, belum ya Mas? Sudah naik gaji ya, Mas? Belum ya? Dan kalau di sana salam saya untuk setan-setan ya. Oke, jadi saya sangat setuju. Menurut saya gini Mas, saya jawab 2 poin aja, poin tersebut. Yang pertama, makanya sebutan untuk zaman edan di dalam Islam itu adalah zaman jahiliyah. Padahal ada 3 fenomena, 1 fasad, nomor 2 dzulumat, nomor 3 jahiliyah. Fasad itu kerusakan, the whole thing. Kalau dzulumat itu kegelapan, the whole thing. Tapi kalau jahiliyah itu kerusakannya menyeluruh tapi menunjuk ke satu asal usul atau sumber, yaitu kebodohan. Jadi menurut saya Mas, kerusakan moral yang Anda gelisahkan itu output saja dari kerusakan intelektual. Orang berpikir tidak jujur di Indonesia. Baru ada akibat kerusakan politik, kerusakan moral, kerusakan budaya, karena